Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Pulu dari IAIN Ambon. Saya peserta PKDP 2025 PTP UIN Mataram, Angkatan 6 kelas A. Mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah konsep dasar IPA dengan materi gaya dan gerak. Di kesempatan kali ini, saya mengambil media pembelajaran berupa link chatbot berbasis etnopedagogi yang saya kembangkan sendiri. Link chatbot etnopedagogi ini saya kirimkan pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui WA Group mata kuliah, kemudian bisa diakses masing-masing mahasiswa dengan device-nya masing-masing, baik itu HP maupun laptop. Link chatbot ini saya namakan Skylova atau Science Lovers. Jadi untuk proses pembelajarannya, kamu cukup ikutin apa arahan dari Skylova. Yuk, sebelum mulai pembelajaran kita kenalan dulu. Di sini kamu bisa mengetik nama kamu, kemudian Skylova akan menyapa kamu. Hai Sri, Skylova senang berkenalan dengan kamu. Untuk memulai, cukup tekan pilihan di bawah ini ya. Saat kamu menekan menu utama, maka chatbot akan mengarahkan kamu langsung ke menu utamanya. Pada bottom di menu utama, kamu bisa memilih capaian pembelajaran, gaya, gerak, latihan, dan fun fact. Di sini kita pilih dulu capaian pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, mempraktikkan, percobaan, dan menganalisis gaya dan gerak secara benar. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar gaya, baik gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet dengan benar dan konsep gerak. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan aktivitas pembelajaran yang menghargai perbedaan budaya dalam konteks gaya dan gerak. Setelah melihat CPMK-nya, kita kembali ke menu utama, terus kita menekan bottom gaya. Nah, di sini ada konsep gaya. Kita sudah masuk pada materi gaya. Pernahkah kamu mengikuti lomba balap perahu kora-kora yang dilaksanakan di Pulau Banda? Atau pernahkah kamu mendayung perahu secara langsung di laut? Di sini mahasiswa bisa mengakses link YouTube yang saya taruh. Link YouTube itu berupa perlombaan kegiatan adat kora-kora yang ada di Pulau Banda. Seperti berikut. Kita kembali ke materi. Nah, tahukah kamu bahwa tradisi kora-kora Maluku, khususnya di Pulau Banda, itu bukan hanya sekedar perlombaan perahu tradisional, tetapi menunjukkan konsep gaya dan gerak yang ada di dalam IPA. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda itu bergerak, berubah arah, berubah bentuk, atau berhenti bergerak. Nah, dalam tradisi adat kora-kora, menurut hukum 3 Newton, atau hukum aksi-reaksi, itu ketika dayung mendorong air ke belakang, air akan memberikan gaya reaksi berupa dorongan ke depan pada perahu, sehingga perahu itu dapat bergerak maju. Kita tekan bottom lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya, ada 5 jenis gaya. Yang pertama gravitasi, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya magnet. Kita buka dulu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, sehingga semua benda yang berada di permukaannya akan tertarik menuju bumi. Contoh gaya gravitasi dalam kearifan lokal Maluku adalah jatuhnya buah pala dan buah kenari. Maluku di Pulau Banda itu khususnya terkenal dengan penghasil pala dan kenari. Sehingga buah pala dan buah kenari yang matang akan jatuh dengan sendirinya. Hal ini yang mempermudah petani pala dan kenari untuk mengambil buah tersebut. Selain itu, ada juga proses penjemuran ikan asar atau ikan teri. Ikan itu dijemur di atas para-para bambu. Ikan tetap menempel di atas para-para karena ditahan oleh gaya normal, sedangkan gaya gravitasi menarik ikan ke bawah.
Selain itu ada juga menggiling sagu di alat tradisional sopi sagu, di mana pati sagu yang digiling akan tertampung oleh gaya gravitasi di bawahnya sehingga ampas sagu bisa dipakai. Selanjutnya kita masuk ke bottom gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia saat melakukan aktivitas seperti mendorong, menarik, mengangkat, atau menggerakkan benda. Gaya ini muncul karena adanya kontraksi otot yang menghasilkan kekuatan untuk memindahkan atau mengubah posisi suatu benda. Contoh dari gaya otot adalah tarian cakalele. Tarian cakalele adalah salah satu tarian khas Maluku, di mana pada tarian cakalele ini, penari menggunakan gaya otot untuk melakukan berbagai gerakan saat menari. Mereka bisa mendorong perisai dengan tangan sambil bergerak maju mundur. Di sini ada link YouTube yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk melihat seperti apa sih tarian cakalele itu. Kita kembali lagi ke bottomnya. Nah, contoh lain adalah ketika mendorong perahu kora-kora ke laut, itu juga menggunakan gaya otot. Dan selain itu, proses menumbuk sagu di saung sagu atau lola sagu, itu masyarakat Maluku juga biasa menggunakan gaya otot untuk menumbuk sagu. Kegiatan ini membutuhkan kekuatan tangan dan otot lengan yang kuat. Setelah itu kita lanjut ke gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Munculnya gaya gesek ini karena adanya kontak antara permukaan dua benda. Gaya ini bisa memperlambat, menghentikan, atau membantu benda untuk tidak tergelincir. Contoh dari gaya gesek ini adalah pada tarian lenso. Mahasiswa bisa mengakses tarian lenso pada link YouTube yang sudah ada di chatbotnya, seperti ini. Mahasiswa bisa mengakses Oke, selanjutnya kita balik ke bottom tari lenso. Tari lenso ini adalah salah satu tarian khas Maluku. Dia merupakan contoh dari gaya gesek ya. Selanjutnya kita ke bottom gaya pegas. Nah, gaya pegas atau gaya elastis adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh benda elastis seperti karet atau pegas ketika direnggangkan atau ditekan. Benda elastis akan kembali ke bentuk semula dan menghasilkan gaya dorong atau gaya tarik. Contohnya itu adalah pada permainan katapel yang biasa pada keseharian kita. Kemudian ada juga masyarakat maritim memanfaatkan gaya pegas ini sebagai penangkap ikan. Biasanya dipakai untuk memanah ikan. Jadi prinsip elastisitas ini biasanya dipakai masyarakat maritim untuk proses memanah ikan. Kemudian kita lanjut ke gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan kedua magnet atau lebih yang saling berinteraksi. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Contohnya dalam kearifan lokal tradisi Maluku itu biasanya nelayan menggunakan kompas untuk menentukan arah ketika mereka berada di laut. Kompas ini membantu nelayan untuk menemukan jalan pulang mereka. Kemudian udah ya, kita balik ke menu utama. Setelah konsep gaya, sekarang kita masuk ke konsep gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya dan gerak selalu berhubungan. Tanpa ada gaya, benda tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya. Gaya memiliki pengaruh terhadap benda, yaitu ada dua. Yang pertama, gaya dapat merubah gerak benda. Kemudian, gaya dapat merubah bentuk benda. Gaya mempengaruhi gerak benda dengan cara mendorong, menarik, menghentikan, atau mengubah arah gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak aktivitas tradisional yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian gaya juga dapat merubah bentuk benda. Jadi ketika sebuah benda mendapatkan gaya, maka bentuknya akan berubah. Setelah itu, mahasiswa bisa balik ke menu utama dan masuk ke chatbot latihan. Dalam chatbot latihan ini, kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada. Yang pertama adalah
Gerakan meloncat dan mengayun pada tarian cakalele menunjukkan adanya gaya yang menyebabkan benda berubah arah atau kecepatan. Benar tidak? Ternyata benar ya. Kemudian ada juga soal latihan selanjutnya yang bisa mahasiswa kerjakan. Soal-soal ini nilainya langsung masuk terinclude di dalam menu chatbot saya sebagai dosen. Setelah mengerjakan soal, mahasiswa bisa kembali ke bottom menu utama dan melihat fun fact. Fun fact ini berisi fakta-fakta menarik tentang gaya dan gerak yang ada dalam keseharian. Sekian video media pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton. Link chatbotnya akan saya sertakan ya. Semoga suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.